Assalamualaikum anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas tentang eksis di media sosial. Baik atau tidak sih? Tentunya semua anak zaman sekarang pasti mempunyai media sosial. Nah, apa itu media sosial? Media sosial atau sosial media adalah sebuah tempat berbagi para penggunanya untuk dapat dengan mudah berinteraksi secara online. Jadi secara online, tidak nyata ya. Nah, mulai dari Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain adalah jenis dari sosial media yang banyak digunakan oleh kaula muda saat ini, tentunya seperti kalian. Asiknya sosial media adalah banyak sekali keasikan dalam penggunaan sosial media. Contoh, kita bisa berbagi foto, berbagi cerita, berbagi apa saja yang ingin kita bagi di sosial media agar semua teman atau kontak yang kita miliki tahu tentang apa yang sedang kita bagi. Dari kesekian asik itu ternyata ada dampak buruknya loh, dan tentunya banyak sekali dampak buruk. Nah, salah satunya contoh di surat kabar ini, ketika kecanduan internet merupakan gangguan mental yang lainnya. Jadi tentunya jika kalian terlalu sering menggunakan sosial media atau bersosial media, tentunya ada yang namanya gangguan mental yang lain yang menyertai kalian. Contohnya seperti narsisme dan terlalu mementingkan dunia yang tidak nyata, intinya seperti itu. Akibat ini, kasus yang kedua di Billionaire, akibat status di media sosial ternyata karir 10 orang ini tamat. Contohnya yang paling hangat, jika kalian berada di sebuah perusahaan atau nanti bekerja, kalian lupa membagikan foto dan tapi ternyata di belakang kalian itu ada informasi penting dan itu terupload di media sosial, tamatlah kalian. Pastinya ada tindak lanjut dari atasan kalian. Nah, 25 kasus status di media sosial yang berujung ke ranah hukum. Tentunya di Indonesia ini sudah ada yang namanya UU ITE. Di UU itu membahas tentang bagaimana aturan kita bermedia sosial. Sebar fitnah di media bintang ini, sebar fitnah di media sosial, ancaman juga hukuman nanti. Jadi, kabar berita yang sering beredar di media sosial itu tentunya harus perlu kita saring. Banyak sekali informasi yang belum tentu benar. Dan kalian jika asal meneruskan atau asal membicarakan hal seperti itu, tentunya yang nanti ada undang-undang ITE itu dan hukum menanti kalian. Di sini limbah dampak media sosial ini bisa menghancurkanmu. Dampaknya tentu banyak sekali, mulai dari kecanduan, narsisme, berasa hidup di dunia tidak nyata, malas, dan tentunya kalian akan mengganggu di pelajaran kalian. Data atau foto itu sebenarnya akan tetap tersimpan di database server sosmed kita loh. Belum lagi kalau kita kebanyakan sharing atau kita kebanyakan posting hal-hal yang kita lakukan di sosial media, akan timbul komentar-komentar dan pikiran negatif orang lain tentang kehidupan kita ya nak ya. Dari kasus seperti itu, sharing sesuatu tidak sepantasnya, jangan kebanyakan ya. Sharinglah hal-hal yang atau malah sharing hal-hal yang nyeleneh tentang mengomentari sesuatu atau apa. Kita harus bisa bedain mana lelucon, menghibur, atau bisa menyakiti orang lain. Jangan sampai yang kita sharing bikin kita kena masalah nantinya. Oke? Kecanduan sosial media menurut Harian Post, kecanduan sosial media setelah diteliti oleh McMaster University di Ontario, Kanada, ternyata dikaitkan sebagai gangguan mental lainnya. Boros kuota, bayangkan paket sekarang 1 bulan bisa habis berapa? Kalau belum 1 bulan sudah habis, apa kita nggak kasihan orang tuanya, banting tulang mencari uang cuma habis di kuota. Sedih pasti nanti orang tua kalian. Tidak memiliki privasi.
Nah, tentunya gara-gara kebanyakan sosmed kita juga bisa minim privasi. Apa-apa yang kita lakukan orang lain tahu. Ini juga bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti tindakan kalian. Jadi misal kalian terlalu mengekspos, ada orang yang bisa tahu dan ternyata dia punya niat jahat, tentunya kalian kan mesti timbul tindakan kriminal yang lain. Nah, agar tidak terkena dampak negatifnya, bagaimana sih cara kita? Yang pertama, tentunya batasi waktu di depan sosial media. Dalam satu hari, jika ditotal berdasarkan liputan6.com, kita bisa menghabiskan waktu 4 jam lebih loh untuk berinternet ya. Bisa dibayangin kan berapa lama waktu kita terbuang cuma untuk sosial media. Yang kedua, matikan paket data. Jika sedang di sekolah atau saat belajar, matikan paket data kalian atau paket data internetmu, karena sosmed itu akan selalu aktif. Jika internet kalian aktif, dengan begitu juga bisa menghalangi kalian untuk membuka sosmed. 3. Akses hal-hal yang positif. Selain ada hal-hal negatif, banyak akun-akun sosmed yang share soal hal-hal yang positif juga, mulai dari pengetahuan sampai informasi yang belum kita ketahui. Contohnya, nah, akun YouTube kok bisa, layanan informasi E100 di FB atau akun motivasi di The Good Quote, atau misal akun media sosial MTS juga, Ruang BK juga akan memberikan informasi yang bermanfaat. Yang keempat, jaga privasi. Sebenarnya privasi itu sangat penting bagi kita kawan. Masa iya kita umbar-umbar kehidupan kita ke orang lain? Apa-apa kita upload. Nah, pasti juga akan menjadi bahan olok-olokan orang lain. Nah, kalau itu kita lakukan, bisa apa? 1. Waktu bersama keluarga, teman, dan kerabat di dunia nyata bakal lebih banyak. Yang kedua, hemat. Yang ketiga, hidup jadi lebih tenang. Yang keempat, privasi lebih terjaga. Manfaat lain sosial media. Jadi, jika kalian menggali manfaat lain di sosial media, bisa juga kalian gunakan yang pertama untuk ajang bisnis. Coba contohnya lewat sosial media, bahkan seorang anak SMA pun bisa membeli gadget lewat pendapatannya di online shop. Nah, dengan share-share atau posting barang dagangan di Facebook, di Instagram, atau di WA, sudah mulai belajar berbisnis di usia muda dan punya penghasilan sendiri. Yang kedua, berbagi ilmu. Selain untuk mencari tambahan uang jajan, sosmed bisa jadi digunakan untuk berbagi-bagi pengetahuan loh. Jangan salah, banyak forum atau grup sosmed yang isinya membahas tentang informasi terkini dan yang terkait dengan pelajaran. Lewat sosmed kita juga bisa makin pintar. Contohnya misal di ruang guru atau kalian membuat kelompok belajar. Nah, itu tadi bagaimana kalian bersosial media, baik atau tidak. Bu Yuli sudah menjelaskan dua sisi baiknya, sisi baik dan sisi buruknya. Kalian pahami sendiri, kalian memilih menggunakan yang baik atau yang buruk. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang coba tulislah di kertas apa yang sudah kalian lakukan di media sosial. Di media sosial yang kalian miliki, jawab jujur ya, apa aja kalian tulis. Ini bersifat rahasia karena Bu Yuli saja yang tahu. Hasil fotonya dikirim di tugas KI3 di e-learning ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.